Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mau sharing ya tentang apa yang memang sudah pernah saya lalui ya sebagai traveler ya, sebagai pengusaha, sebagai parent, sebagai apapun itu yang memang insya Allah bisa bermanfaat. Nah, jadi nanti apa sih yang akan dibahas? Nah, untuk yang travel sendiri itu nanti kita mau bahas banyak hal banget, pengalaman yang udah pernah saya lalui nih. Kayak kemarin saya lihat di forum ada pertanyaan, apa aja sih yang pernah kamu pengalaman kalian selama traveling yang tidak pernah dilupakan gitu ya. Nah, ini kayak misalkan pernah sampai misalkan di Singapura itu ketahan sama custom immigration ya, karena waktu itu dari Malaysia, nggak tahu pokoknya ada random check dan lain-lain. Beberapa kali masuk Singapura padahal udah sering, tapi sering ditahan gitu ya, karena apa gitu ya. Nah, sampai yang terparah itu sampai 3 jam waktu itu tuh, sampai pakai lie detector gitu ya. Jadi kalau misalkan, makanya kalau ada yang mau ke Singapura, kita sering brief juga nih sama teman-teman, ini nanti akan ada random check. Biasanya random check itu ya bahasanya bahasa kita nih para traveler, cuman pas ditanyain ke sana, random check itu apa sih? Nah, random check itu apa? Random check katanya kan, ditanya petugasnya, enggak, itu bahasa kita aja gitu. Kadang ada petugas-petugas yang ramah, ada yang jutek juga dan lain-lain aja. Ya kita ditanya-tanya data aja gitu ya, ditanya data selama kita benar kesana mau ngapain, wisata dan lain-lain, ya nggak masalah. Cuman kalau ada maksud terselubung, ternyata mau jadi imigran gelap dan lain-lain, mungkin ketahuan, apalagi punya riwayat dan lain-lain. Bahkan ada beberapa juga yang dideportasi. Nah, maka hal-hal ini yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman as a traveler, as a consultant juga ya. Kebetulan saya travel konsultan juga, terus juga tour leader juga. Nah, jadi nanti akan ada beda point of view antara jadi peserta ya, jadi yang memang ikut turnya, ada yang memang jadi tour leadernya, ada yang memang nge-arrange-nya. Jadi ada beberapa point of view yang memang bisa kita sampaikan. Nah, apa aja sih gitu ya? Ya, mulai dari maksud dan tujuan gitu ya. Maksud dan tujuan tuh, kenapa sih traveling itu penting banget gitu ya? Jadi dalam satu literasi ya, jadi kita bisa lihat pentingnya traveling itu seperti apa. Bahkan banyak quotes tentang traveling gitu ya. Dan traveling ini salah satunya ada di hampir ada di semua kitab suci yang mewajibkan kita, menyuruh kita untuk traveling gitu ya. Jadi kayak saya Muslim, kayak di Muslim di surat Al-Mulk ayat 15, berjalanlah kamu ke segala penjuru ya, artinya ya ke semua, ke bumi Allah inilah intinya ya. Di situ nanti teman-teman bisa lihat, atau misalkan nanti bisa ditampilkan di layar surat Al-Mulk ayat 15, dan makanlah bagian rezeki gitu. Jadi insya Allah di setiap perjalanan itu pasti ada rezeki gitu. Nah, cuma nanti ada hal-hal tentang traveling itu apa sih? Ada yang bilang investasi, ada yang bilang ada yang merasakan sebagai investasi, ada yang merasakan sebagai azab juga gitu ya. Karena kalau di Islam sendiri travel itu sebagai bagian dari azab gitu ya. Karena apa? Nah, nanti ini bisa dibuktikan dengan logik dan science gitu ya. Serunya itu gitu ya, nanti kita akan bahas ke sana. Terus apalagi ya, pastinya tips-tips ya, artinya yang pernah saya lakukan dan tidak baik, maksudnya tidak bagus, itu bisa menjadi preventif untuk teman-teman yang menyaksikan konten ini gitu ya. Dan juga bisa jadi kita sarana sharing aja gitu ya, siapa tahu ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa teman-teman mau konsultasi apa tentang traveling, itu bisa banget. Mulai dari hal-hal kecil, mungkin kalau udah sering traveling dan lain-lain, mungkin udah ngerasa biasa. Tapi mungkin kalau orang yang baru pertama, atau baru mau, atau hobinya udah pengen keliling dunia dan lain-lain, nah mungkin bisa jadi salah satu referensi. Walaupun banyak referensi di luaran sana, dan banyak juga sekarang
di era informasi ini ya kita lihat-lihat orang juga bisa gitu ya, mulai dari apa aja yang akan kita bahas nih. Saya sih udah bikin beberapa ini ya, bikin beberapa bahasan-bahasan yang memang saya ini akan bahas ini nih gitu kan, apa aja sih yang dibahas tentang travel itu ya. Nah, salah satunya adalah ya destinasi, ya tips-tips ya semuanya. Terus kita akan lihat, nah contohnya kayak tadi ya, maksud dan tujuan. Jadi banyak banget banyak banget kita itu mendapatkan sesuatu dari travel ya, dari perjalanan, dari wisata, dari pariwisata ya. Salah satunya gini aja, yang menurut saya yang paling bisa menggerakkan ekonomi itu adalah sektor pariwisata ya, yang real gitu ya, yang merasakan impact langsung, merasakan kebahagiaan langsung, merasakan, jadi semua indera tuh kayaknya dapat semua gitu ya. Nggak cuman kalau di virtual ya kita cuman bisa ngebayangin doang, nggak bisa ngerasakan, nggak bisa physical touch dan lain-lain. Nah, dan layaknya kita manusia itu kita butuh banget yang namanya interaksi dengan alam ya, sosialisasi yang real, sosialisasi. Nah, di traveling ini itu semuanya akan dapat gitu, semuanya akan dapat, dari mulai segi kesehatannya juga paripurna ya, kesehatan mental, kesehatan kesehatan jiwa ya, kesehatan fisik dan lain-lain nih. Contoh kayak misalkan kita mau jalan-jalan kemana, misalkan ke Bali gitu ya. Nah, pasti kita akan lebih banyak bergerak gitu ya daripada rutinitas kita yang biasanya gitu ya. Dan kita akan lebih banyak berinteraksi dengan alam, misalkan kita main di pantainya yang sebelumnya jarang gitu, karena itu kan merilis stres ya, merilis energi-energi negatif dan lain-lain yang memang kita sendiri harus balance gitu ya dengan alam ya, kalau memang pariwisatanya ke alam. Nah, tapi bayangin nih, dari ada kegiatan pariwisata atau tourism activity ini, pertama ya ekonomi itu bisa bergerak. Karena apa? Ya karena kita mau ke sana, otomatis kita beli something gitu ya, kita beli tiket pesawat ya. Berarti dari tiket pesawat atau misalnya pakai transportasi aja itu sudah banyak menggerakkan ekonomi ya. Misalkan kita beli bensinnya gitu ya, kita tolnya, di jalan belum lapar, beli makanan gitu ya, beli cemilan gitu ya, kulineran, terus lagi kita pengen difoto pakai baju yang keren, berarti kita akan beli baju khusus ke pantai, topi khusus ke pantai, belum lagi untuk perawatan mukanya, wajahnya, kulitnya kita harus beli sunblock dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita pengen kuat, kita harus beli vitaminnya dan lain-lain gitu. Nah, jadi artinya di satu perjalanan ini banyak manfaat yang sama-sama terasa gitu ya. Nah, kalau dari sektor ekonomi ya otomatis menggerakkan gitu ya. Kebayangkan kemarin waktu COVID itu drop, itu bisa banget ekonomi kan hampir lumpuh lah ya. Karena apa? Karena ya nggak ada mobilitas gitu. Nah, sedangkan wisata ini atau traveling ini ya mobilisasi kita gitu ya, pergerakan kita dalam menggerakkan roda ekonomi juga. Jadi itu salah satunya yang serunya ke sana. Nah, nanti kita di sini akan bahas banyak banget. Nah, di sini kita akan mulai dari destinasi ya, destinasi domestik, internasional. Domestik ini kemana aja sih di mancanegara nih, di Indonesia ini kan banyak banget ya, secara alam tuh, secara culture ya, secara budaya ya, secara icon-icon apa aja gitu ya. Pokoknya semuanya hampir ada sebenarnya di Indonesia tuh, dengan negara yang tropis ini ya. Bahkan salju pun terakhir di Papua ada tuh gitu ya. Jadi sebenarnya hampir semua bisa ada di sini. Nah, nanti banyak banget ya yang akan saya sharingkan. Mungkin ini aja udah kita pembukaan begini aja udah berapa lama nih ya. Nah, cuman kita di sini nanti saya mulai dari
apa aja yang harus disiapkan contoh. Nah biasanya sih dimulai dari hal-hal yang ini dulu lah, yang memang penting, yang lebih ke scary ya, maksudnya yang agak ngeri juga nih kalau misalkan ini sampai kejadian. Nah mungkin bisa jadi dari situ, dari scarcity kita, biar enggak kayak gitu, tapi yang lain-lain ibaratnya ngikutin lah gitu ya. Kayak misalkan scam. Nah ini banyak banget scam gitu ya, banyak banget scam, dan saya pernah melalui berbagai macam scam gitu ya untuk tourism ini. Contoh yang pertama adalah scam itu, hati-hati apalagi sekarang online, kalau misalkan beli sesuatu ya, entah itu tiket pesawat, transport, hotel, dari sesuatu yang memang too good to be true ya, yang tidak resmi gitu ya, dan itu berujung ya nasib buruk gitu ya, bad luck gitu ya. Jadi scam itu kalau di travel tingkatannya ada banyak, maksudnya prosesnya ada banyak, dari mulai kita preparation aja sampai after aja itu kita bisa kena scam sebenarnya. Contoh kayak misalkan pertama nih, kita dari booking tiket itu banyak banget yang jualan tiket bodong ya, artinya di booking, bisa aja di booking tapi tidak di issue, bisa aja di issue tapi tidak tapi void, dibatalkan. Nah karena apa? Karena travel itu uniknya, kalian beli tapi bukan saat ini barang itu dapat. Kalian dapat tiket hanya booking code aja ya, tapi nanti ada tips and triknya juga biar nggak kena ya, harus paham seperti apa. Misalkan terus booking hotel juga sama, terus misalkan booking secara masif juga, misalkan grup ya, atau misalkan kalian di company atau kalian di komunitas, banyak juga tuh kasus-kasus yang memang ternyata begini, ternyata begitu. Nah belum lagi nanti di sananya di tempat-tempat wisata banyak scam yang kasih makan burung kayak gratis, taunya harus bayar dan bayarnya maksa ya, penjual yang maksa, terus ada yang sok kehabisan ongkos ya, ada yang jualan. Saya tuh pernah kayak ya kayak gitu yang tadi saya ceritain, saya pernah, karena saya bawa orang keluar dan pernah menangani kasus itu juga pernah ya, penjual yang maksa gitu ya. Terus juga saya beli sesuatu ketipu juga gitu kan, di harga segini pas udah dibuka ternyata harganya harus segini dan dipaksa harus beli kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu nanti akan kita bahas di sini, yang mungkin teman-teman juga merasakannya. Nah terus juga secara prosedur, misalkan di imigrasi ya, pada saat masuk border, sebelum masuk border tuh kira-kira ada syarat apa, ada kartu imigrasi kalau kita ke luar negeri gitu ya. Kalau kita di dalam negeri misalkan prosedur untuk cara-cara untuk misalkan nyebrang ke satu pulau misalkan ya, naik apa gitu ya, naik transportasi apa dan lain-lain, road trip gitu ya, rekomendasi apa dan lain-lain yang mungkin kita akan sharing juga di sini. Terus juga pengertian atau istilah-istilah traveling ya, sebenarnya kalau paling banyak sih ke luar negeri gitu ya, cuman kalau misalkan di Indonesia di domestik masih nggak terlalu lah, masih gampang gitu ya. Terus juga gimana caranya kita bikin timeline atau itinerary gitu ya, yang enak, yang pas sesuai dengan yang kita. Dan kebetulan misalkan saya keluarga nih bawa anak banyak, gimana caranya traveling sama anak, gimana caranya traveling bawa orang tua gitu ya, gimana style traveling ini, apakah kita backpackeran, apakah kita tahu duduk manis doang gitu kan, ataukah ada yang wisata minat khusus juga gitu ya. Jadi nanti kita akan sharing banyak hal tentang teknis atau tips traveling gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu, kayak misalkan guide lokal gitu ya, gimana sih caranya kita jadi bisa berinteraksi dengan guide lokal, atau gimana caranya menjadi guide yang baik. Setiap negara tuh guide-nya beda-beda gitu ya, dan memang itu karakternya wah luar biasa ya, sampai ada yang kita berantem sama guide juga pernah gitu ya, saking guide itu ya keras, dan kita di sini culture-nya berbeda gitu ya, bisa sampai kayak gitu juga. Terus juga
preparation ya. Preparation artinya gini, gimana sih prepare untuk kita kalau backpackeran ya. Kalau backpackeran kan ya sesimpel mungkin, tapi beda halnya kalau misalnya kita bawa anak gitu ya, apalagi anaknya banyak gitu ya. Nah terus belum lagi kalau misalkan kita mau ke negara-negara yang nggak ya beda tadi kulturnya dan musimnya beda ya. Contohnya kayak prepare for winter. For winter tuh gimana gitu ya, biar nggak kitanya ribet tapi nyaman gimana. Nah, kita nanti akan bahas ke sana. Jadi perhatikan kayak musim juga gitu ya ke sana. Itu mulai dari preparation dan lain-lain. Terus juga dari macem-macem lah, macem-macem kayak kalau kita sendirian solo trip gimana, sama friend gimana ya, sama teman-teman gimana. Terus juga tipe-tipe akomodasi gitu ya. Nanti saya tips-tipsnya kayak misalkan kalian kalau misalkan nyampe bandara malam, nah enaknya itu gimana kalau nyampe bandara malam ke negara yang belum pernah. Nah itu gimana, karena kan bisa aja tuh rawan gitu ya. Nah terus biar nggak dicopet di Eropa, kena target copet tuh kayak gimana, nanti kita akan bahas kayak gitu ya. Terus nanti perbedaan dari hotel, hostel ya, akomodasi bintang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dari transport, public transport, explore dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini ya tentang pokoknya travel A to Z ya, sambil saya pun mengulang kembali, mengenang kembali dan belajar kembali ya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya juga ya, lebih bagus gitu ya, artinya lebih banyak referensi gitu. Terus juga dari ya jenis-jenis pesawat ya, ada pesawat yang low cost carrier gitu kan, ada yang pesawat full service. Jadi pesawat juga ini ada macam-macamnya dan ada banyak regulasinya gitu ya. Yang ini nggak boleh ini, apalagi kalau misalnya nanti saya salah nama nih di tiket, oh gimana tuh gitu, oh nah, transit beda bandara gimana nih, butuh visa atau enggak gitu ya, visa ditolak. Nah itu tentang dokumen gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas banyak segmen, tapi tetap tentang traveling gitu ya, tetap tentang traveling. Sampai saya juga di sini sebenarnya bikin buku ya, ada e-book yang memang traveling A to Z gitu ya, traveling A to Z, yang dimana ya semuanya dari awal kita preparation, dari mulai kita mau nabung, gimana caranya dapat tiket hemat, murah, hunting promo dan lain-lain, itu kita akan bahas di sini. Ya, jadi ini sebenarnya pembukaan aja yang mau kita bahas apa sih sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat lah untuk teman-teman yang menyaksikan ya. Jadi ini cuma pengantarnya aja. Nanti kita akan bahas bagian pertama itu persiapan perjalanan. Nah, gimana caranya persiapan perjalanan yang baik dan benar. Kita bahas dulu kenapa traveling itu penting banget gitu ya. Nah, makanya tadi kalau misalkan udah ada di kitab suci, wah itu berarti seru, wajib, dan berarti banyak banget pelajaran, banyak banget hikmah, karena sampai di kitab suci aja tentang traveling itu ada ya. Terus nanti kita akan bahas memilih tujuan wisata yang tepat. Contoh biasanya ya, kalau lagi galau nih, enaknya kemana sih, travelingnya gimana sih gitu ya. Atau misalkan aduh sama pasangan nih gitu ya, aduh pengen romantisan, pengen quality time dan lain-lain, kemana ya gitu ya. Nah nanti ada tips-tipsnya gitu ya, destinasi wisatanya kemana. Terus sama anaknya, oh biar anak-anak lagi ngebutuhin apa nih umur-umur segini ya, umur-umur kayak, karena ada beberapa orang yang bilang kalau bawa bayi gimana, wah kalau bawa bayi kesini jangan, mending jangan. Karena apa? Karena bayinya nggak akan ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa, belum bisa menyerap apa-apa, orang tuanya akan capek dan tidak akan menikmati perjalanan itu. Nah, sampai saya merekomendasikan seperti itu gitu ya. Kalau kayak tadi, kalau kayak kita couple honeymoon ya, yang sudah halal ya, yang honeymoon trip misalkan, ini banyak orang nggak tahu nih dan salah gitu ya. Bahkan banyak yang konsultasi atau misalkan ada yang saya selalu bilang ya, menjadi SOP di kita, mau ke Bali misalkan honeymoon nih, pasangan pengantin baru misalkan ya, kita selalu tanya apa, coba yang ditanyain, istrinya
tanggal datang bulannya kapan. Karena saya pernah dapat pengalaman pas kesana si suaminya ngomel-ngomel karena istrinya datang bulan. Mahal-mahal, capek-capek, udah honeymoon ke luar negeri, cuman dapet ya kayak gitu kan, kalau cewek datang bulan pasti bad mood apa dan lain-lain ya. Si cowoknya juga tidak mendapatkan sesuai ekspektasi, akhirnya itu kita jadiin SOP gitu ya. Nah, jadi yang gitu-gitu kan seru gitu untuk kita bahas. Nah, terus apalagi? Terus ya bikin rencana perjalanan yang efektif. Kalau misalnya mau ke dua negara, atau kita mau road trip kayak gimana, atau pakai pesawat, atau nanti pindah-pindah transport ya, nah, atau yang butuh paspor, butuh visa, nah biar efektif tuh gimana? Kalau punya rencana ke sana, nanti kita akan bahas. Terus kita bikin anggaran perjalanannya mau gimana, biar murah tuh gimana sih? Pesawat tuh kalau beli tiket pesawat atau transport yang murah tuh harus jauh-jauh hari atau malah dadakan sih? Untuk beli hotel tuh gimana sih gitu ya. Terus nah itu hal-hal yang membuat anggaran perjalanan biar efisien tuh kayak gimana, nanti kita akan bahas juga. Nanti ada di bukunya saya ya, yang saya bikin itu nanti ada semua. Tapi kita di sini bahas secara konten langsung, teman-teman bisa saksikan. Terus apalagi mengurus dokumen perjalanan. Nah ini penting banget yang tadi saya bilang, saya mention itu kita bikin visa, bikin paspor ya, tutorial. Apalagi sekarang bikin paspor tuh gampang-gampang susah gitu ya, karena kuotanya terbatas ya. Kita tiba-tiba pengen mau kemana, ada tiket promo, paspornya habis atau anak belum bikin paspor, wah itu bisa kacau. Nah makanya ini harus dipersiapkan gitu ya. Kalau memang ada rencana ke luar negeri, apalagi ada rencana umroh dan lain-lain, nah ini persiapannya dari sekarang gitu kan, apalagi yang ke luar negeri dan lain-lain. Oke, nah terus yang selanjutnya asuransi perjalanan. Nah itu juga penting ya, karena ada yang sakit selama di sana, tiba-tiba kita nggak tahu, ada yang hilang, ada yang kena musibah dan lain-lain. Nah itu pentingnya asuransi perjalanan kalau kita ke luar negeri ya, apalagi solo traveling nih. Kalau cuma sendirian terus nggak punya siapa-siapa ya, cuman nekat pengen ini dan lain-lain. Terus juga, nah ini kayak solo traveling, misalkan bawa handphone satu. Nah ini tips nih, bawa handphone satu, wah itu sangat-sangat ekstrim di zaman sekarang ya, apalagi semuanya serba digital. Saya biasanya kalau solo traveling pasti minimal bawa handphone dua, yang satu Apple, yang satu Android gitu ya. Biar apa? Karena pernah kejadian di suhu ekstrim nggak bisa nyala sama sekali gitu. Waktu itu ke Jepang lagi winter. Nah jadi yang gini-gini nanti teman-teman bisa jadi satu referensi, biar kalau solo traveling harus begini nih. Nah kalau sama teman-teman mungkin nanti ada cadangan ya, di teman di yang ini masih bisa lah gitu, atau sama family. Tapi kalau solo gimana, itu akan berbeda cerita. Oke, nah nanti itu bagian satu, persiapan perjalanan. Terus nanti bagian keduanya tentang transportasi gitu ya, tentang transportasi apa aja gitu ya, ngebandingin. Karena gini, kayak ke antar negara enaknya pakai bis, enaknya pakai kereta, enaknya charter, enaknya publik, enaknya MRT atau apa. Nah itu kan ada pembandingnya gitu ya. Nggak semuanya pakai pesawat itu lebih efektif, tidak sama sekali gitu ya. Tidak semua ya, maksudnya contoh kayak waktu saya ke Eropa, pakai pesawat nih biar efektif daripada pakai bis lama 8 jam ya gitu ya. Tapi ternyata enggak. Kenapa enggak? Karena pakai pesawat kita 2 jam atau 3 jam sebelum itu tetap harus udah prepare gitu ya. Nah yang harapannya pakai pesawat cepet nih cuman 2 jam atau 1 jam setengah, tapi nggak juga. Prepare-nya aja udah 3 jam sebelum, karena kita harus perjalanan ya dari dari hotel ke bandara gitu ya, itu 3 jam sebelum ya, sampai kita bisa flight 2 jam udah habis 5 jam. Itu kalau tidak delay. Nah kebetulan saya pernah delay 2 jam, berarti 5 jam sendiri itu udah habis gitu ya. Nah terus kalau misalkan ternyata pesawatnya nyampenya harus ke imigrasi lagi dan lain-lain, itu lama lagi, bawa bagasi lagi. Nah totalnya sama aja kayak 8 jam, tapi kita ya jadinya nggak efektif juga, karena kita ekspektasinya kan 2 jam gitu. Tapi kalau kita pas kemarin saya pakai bis itu deket dari hotel gitu ya, cuman
cuman 15 menit lah gitu. Kita nggak harus prepare yang gimana, dan udah langsung jalan, kita tinggal duduk manis dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti kita akan bahas. Oke, terus kayak navigasi di luar negeri. Contoh nih kayak misalkan di mana di Korea. Nah, di Korea kan Gmaps nggak properly work ya. Jadi pakai nav ya, pakai peta yang aplikasinya mereka gitu ya. Terus di Singapura juga mereka punya untuk transport ada GoDare SG gitu ya. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu. Kita akan bahas tools untuk transportasi. Kayak misalkan di Dubai gitu ya. Di Dubai itu sebenarnya murah banget transportasinya, murah ya. Kayak misalnya yang mahal tuh kalau kita charter ya, kalau kita charter. Tapi kalau kita pakai MRT dan lain-lain, ekspor Dubai sepuasnya itu murah banget. Bahkan kalau saya lihat lebih murah daripada Singapura. Nah, hal-hal kayak gini nanti kita akan bahas. Oke. Terus penginapan ya, penginapan seperti yang tadi saya bilang ada tipe-tipenya ya. Ini bocoran aja, contoh kalian nyampe malam di satu bandara yang kalian negaranya baru pernah sekali aja. Nah, tipsnya apa? Walaupun kalian lagi berhemat nih, tipsnya bawa booking hotel bintang 5 ya. Bintang 5 yang murah-murah aja, dekat bandara biasanya murah-murah. Dan pesen plus transportnya, itu dijamin lebih aman, lebih safety daripada kita harus nanti nunggu lihat di sana seperti apa dan lain-lain. Wah, bisa susah. Apalagi kalau misalkan bandaranya kita nggak tahu ya, bandara-bandara masih bandara tradisional atau misalkan belum modern dan lain-lain. Misalkan kayak ke negara mana, itu nggak enak banget turun bandara, keluar dari imigrasi mungkin udah, kalau di dalamnya is okay, masih nyaman. Tapi kalau misalnya ternyata udah keluar, nggak bisa tidur juga di situ gitu ya. Kalau tidur pun mungkin nggak nyaman, nggak aman. Nah, bisa seperti itu salah satunya. Nah, nanti kita akan bahas tentang penginapan. Saya pernah di Airbnb, pernah gitu ya, yang booking langsung ke ownernya, tanpa ngelihat ownernya, langsung masukin kode rumahnya dan lain-lain gitu ya, sampai ke hotel-hotel luxury, sampai ke hotel-hotel yang itu ternyata untuk para imigran gitu ya, dormitory dan lain-lain. Wah, itu seru banget ya. Jadi tentang review nanti di online-nya kayak gimana, referensi dan rekomendasinya kayak gimana gitu ya. Nanti kita akan bahas ya yang paling enak. Contoh kayak misalkan gini, kalian sama keluarga nih gitu ya. Kalian karena pengen hemat, kalian nyari hotel yang bintang 2 gitu ya. Ternyata kalau dihitung-hitung itu sama aja kayak kita nginep di hotel bintang 4 ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini nanti kita akan bahas. Oke, terus nanti yang selanjutnya pengaturan aktivitas ya, pengaturan aktivitas ya. Jadi kita mau kemana aja nih, itu akan diatur ya, itinerary. Kita nanti akan pakai tools apa nih yang enak gitu ya untuk menentukan itinerary kita ke sini. Walaupun di AI sebenarnya udah bisa banyak gitu ya, cuman ya kalau misalkan ada yang udah berpengalaman, kenapa nggak langsung tanya aja gitu kan? Karena belum tentu nih, kayak misalkan bikin itinerary ke sini, taunya ke sini tuh tutup di hari itu ya. Kayak kita ke Turki, Topkapı tuh tutup setiap hari apa, akhirnya kita nggak ke sana, akhirnya besok harus ke sana lagi, jadi 2 kali gitu kan. Jadi nanti menyusun itinerary dan lain-lain juga nanti kita akan bahas di sini ya. Kayak misalkan tips berbelanja nanti gimana pada saat di sana gitu ya. Terus kayak misalkan kalau misalkan mau ada wahana itu enaknya kapan, gimana teknisnya dan lain-lain gitu ya. Terus wisata kulinernya apa aja gitu ya, yang wajib apa aja di sana. Bahkan kalau mau bekal sendiri, karena mungkin di sana makanannya nggak cocok, apalagi Indonesia harus ada nasi gitu ya. Nah, itu jarang. Nah, makanya kayak tips nih sekarang, kalau teman-teman senang traveling, kurangilah makan harus nasi, itu kurangin. Apalagi saya ke anak-anak saya juga itu tidak mewajibkan untuk makan nasi, karena kalau udah keluar negeri nyari nasi itu ribetnya minta ampun. Jadi hanya akan mengganggu perjalanan kita jalan-jalan, karena masalah makan, masalah perut ya yang harus nasi gitu. Jadi yang seneng traveling udah mulai kurangi nasi, karena apalagi nanti kita harus bisa surviving gitu ya, survival ya. Kita makan yang bisa dimakan aja, apa roti ya minimal gitu ya, atau apa dan lain-lain. Oke, nanti ada tips belanja yang murah di mana aja gitu ya. Terus currency-nya gimana ya, apakah lebih baik ngambil uang di sini, apakah ngambil cash di sana, karena
ngerinya ngambil cash juga bisa hilang gitu ya, taunya diambil orang dan lain-lain, lupa apa dan lain-lain. Nah, jadi nanti ada porsi-porsinya. Oh, cash segini di ATM segini. ATM yang ke luar negeri juga harus yang kayak gimana, nanti kita akan bahas. Terus yang kelima ya, yang selanjutnya keamanan dan kesehatan gitu ya, keamanan perjalanan, tips untuk menjaga keamanan. Kita bagusnya pakai kunci apa, pakai koper apa ya, pakai tas apa yang aman dan nyaman. Nah, ini ada tipsnya ya. Seenggaknya kalau jadi target sasaran pencopet atau maling ya, kita minimal bukan sasaran lah gitu ya, karena oh tasnya begini, oh kuncinya begini, dan dia harus tahu dengan effort yang lebih kayaknya nggak mungkin deh. Nah, jadi kayak gitu aja kan udah preventif ya, udah ada tindakan pencegahannya. Nah, terus gimana caranya kalau mengatasi kecopetan di luar negeri, hilang paspor, dokumen dan lain-lain? Nah, referensinya nanti kemana, kontaknya kemana ya, ke kedutaan kah, ke perwakilan apakah di sana dan lain-lain ya. Terus juga syarat-syarat kayak misalkan butuh vaksin atau enggak, asuransinya kita yang cover apa gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang memang kita butuhkan ya, khususnya kalau ke luar negeri. Terus bagian selanjutnya ya kayak budaya dan etiket ya, memahami budaya lokal. Kayak gimana, contoh saya pernah berantem nih sama orang Maroko ya, karena disangkanya saya motoin dia gitu ya, padahal kita selfie ya, waktu itu masih zaman selfie gitu ya. Nah, disangkanya oh diliatin, mana nggak ada gitu ya. Akhirnya itu jadi case ya, jadi kasus. Nah, hal-hal yang kayak ini bisa kita hindari. Terus waktu kemarin juga di Arab ya, kita fotoin pas di imigrasi, itu kan memang nggak boleh banget, cuman lupa atau apa waktu itu ya, akhirnya sampai dilihat, kamu tadi foto-foto ya, kamu tadi videoin ya. Nah, jadi itu hal-hal yang harus dihindari itu ya. Jadi pentingnya kita melihat aturan ya, regulasi yang memang ada di setiap negara atau di setiap tempat itu sendiri. Contoh kayak di Singapura nggak boleh makan permen karet misalkan ya, atau ngerokok sembarangan atau bawa rokoknya. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa kita preventif untuk jaga-jaga yang sehingga kita tetap nyaman dan aman tadi. Jadi memahami budaya lokal ya, yang harus dilakukan dan harus tidak dilakukan. Do and don'ts-nya apa aja. Nah, do and don't ini sebenarnya ada di semua segmentasi tadi. Kayak misalkan di bandara nih, harus gimana nih di bandara, nanti akan ada tips-tipsnya. Oke, terus di sini juga ada bahasa ya, bahasa kayak misalkan bahasa Inggris kita ngerasa jelek dan lain-lain. Tenang, kalau misalkan kita ke luar negeri, bahasa Inggris itu bukan bahasa yang memang harus bagus, enggak. Karena kayak orang-orang luar pun, orang Jerman, orang Chinese dan lain-lain menyatakan bahwa Indonesia itu yang Inggrisnya kayak misalkan saya pas-pasan aja, itu bilangnya bagus karena mereka juga bukan bahasa ibu mereka kayak gitu. Nah, jadi yang nggak pede sama bahasa Inggris itu jangan takut ya, mereka tetap bisa bahasa universal. Misalnya kalau mau makan, begini aja gitu ya, gitu ya. Nah, jadi mau ke bandara misalkan ya, tinggal pakai bahasa isyarat itu bisa. Apalagi sekarang teknologi mungkin udah banyak ya, ada Google Translate dan lain-lain. Nah, jadi nanti insya Allah gampang lah gitu ya untuk bahasa, walaupun ke negara yang tidak dengan bahasa Inggris. Oke, solusi. Terus yang selanjutnya ada masalah-masalah perjalanan, handling objection ya, kayak tadi ya, kayak keterlambatan, pembatalan, kehilangan bagasi dan lain-lain. Itu saya pernah merasakannya semua. Bagasi tertukar, bagasi ketinggalan, bagasi hilang gitu ya, dokumen hilang gitu ya. Terus misalkan harus ada tiket pulang, nama salah dan lain-lain. Nanti kita akan bahas gitu ya. Terus ada kalau kebutuhan darurat saat traveling kayak obat-obatan, lupa bawa obat, harus kayak gimana, harus ke rumah sakit dan gimana, nanti kita akan bahas. Mengatasi perubahan rencana dan kesalahan perjalanan, nah kayak nyasar, udah di sini nih gimana, nah itu nanti kita akan bahas. Lalu yang selanjutnya menjaga kenangan fotografi perjalanan, tips untuk mengambil foto yang memorable tuh kayak gimana. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu juga. Jadi teman-teman sering gak sih gini kalau ke traveling
ngerasa aduh masa foto-foto doang, foto-foto video terus sih gitu ya, kapan menikmati perjalanannya biar tidak merasa bersalah tapi tetap punya memori yang indah. Nah itu gimana tipsnya? Karena pas udah pulang ujung-ujungnya kok foto-foto kita sedikit ya, video kita sedikit ya, kok di sana kita nggak divideoin, kok di sana kita nggak foto. Nah akhirnya kenangannya ya cuma di memori aja gitu ya. Nah nggak bisa dilihat atau jadi konten, apalagi sekarang zamannya konten gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas ke sana. Oke, terus tetap gimana menjaga kelestarian destinasi wisata. Nah ini hati-hati ya, kayak misalkan kita ngambil apa, metik bunga apa dan lain-lain. Nah itu kan nggak boleh, dilarang gitu ya di beberapa destinasi. Terus alternatif transport ramah lingkungan apa. Nah terus yang selanjutnya menjaga perjalanan yang berkelanjutan ya. Jadi kalau sekarang konsepnya go green atau recycle. Nah ini gimana caranya ke arah sana. Nah itu mungkin nanti hubungannya sama government atau dan lain-lain lah, atau pengelola dan lain-lain. Nah cuman kalau di sisi ranah kita seorang traveler ya gimana caranya kita tetap bisa berkontribusi juga nanti untuk daerah destinasi wisata tersebut. Oke, nah terus yang selanjutnya, yang terakhir nanti ada sumber daya tambahan, kayak misalkan tools ya, support system yang memang kita gunakan ya, tools apa yang kita gunakan ya, kayak misalkan nanti daftar packing yang penting ya, tools untuk translate apa aja, untuk map apa aja, untuk transport kayak Grab kan sekarang udah ada di beberapa negara ASEAN itu udah ada. Nah jadi nanti kalau di Jepang, di Arab, di Dubai namanya apa sih, pakainya apa sih gitu ya. Nanti tools itu banyak bisa kita gunakan gitu. Nah jadi kurang lebih itu ya, saya bikin A to Z-nya tentang panduan untuk traveling gitu ya. Panduan untuk traveling kitanya. Nanti kalau misalkan teman-teman untuk pengusaha juga ada sebenarnya, untuk pengusaha travel ya, panduannya seperti apa gitu. Nah kurang lebih itu. Terus jadi tour leader juga ada. Jadi nanti ada, tadi seperti saya bilang, ada banyak point of view sebagai kita, sebagai yang pelakunya ya, pelaku yang memang travelernya ya, sebagai perusahaan ya, atau kan konsultan ya, karena saya juga sebagai konsultan juga, terus juga sebagai tour leader ya, yang di lapangannya gitu ya, karena yang perusahaan belum tentu dia turun ke lapangan. Nah, jadi bahkan ada buku yang bagus namanya, ini untuk filosofi kepemimpinan, namanya Lead Like a Tour Leader gitu ya. Nah itu bukunya bagus banget ya. Jadi gimana caranya kita memimpin sebagaimana tour leader memimpin. Nah itu jadi insya Allah dari banyak point of view saya bisa sharing mengenai hal itu. Nah mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjadi manfaat untuk semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.